Amarah Paul Munster! Peringatkan anak asuhnya, jelang hadapi Semen Padang. Persebaya fokus mematangkan penyelesaian akhir jelang menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Pelatih Persebaya, Paul Munster, menyebut bahwa menu latihan ini secara khusus menjadi perhatian pada laga pekan ke-31. Berkaca dari laga melawan Persik Kediri, Persebaya membuang sangat banyak peluang. Bahkan ia menilai seharusnya ada 7-8 peluang emas yang menjadi gol. Kami tidak boleh bermain-main dengan penyelesaian akhir. Itu yang kami kerjakan saat ini sangat fokus, kata Paul Munster. Ia juga mengaku heran peluang sulit justru bisa dikonversi menjadi gol. Sebaliknya peluang gampang selalu gagal. Gol yang kami cetak lebih sulit, gol yang kami lewatkan lebih mudah. Jadi ini yang terus kami fokuskan dan terus bekerja keras, terang Paul Munster. Tidak maunya saat membuang-buang peluang, biada hanya terjadi di pertandingan terakhir. Catatan ini berbanding terbalik dengan raihan gol Persebaya yang hanya mampu mencetak 8 gol dari 6 pertandingan terakhir. Setiap pertandingan kami mendapatkan peluang. Jadi, terkadang saya merasa ingin bermain di 5 menit terakhir, tegas Paul Munster. Apalagi, Persebaya membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa finish peringkat 2 klasemen. Saat ini, Persebaya yang ada di posisi ketiga klasemen bersaing ketat dengan Dewa United untuk merebut peringkat 2. Menghadapi Semen Padang, juga 2 tim setelahnya, seperti laga final bagi Persebaya. Menang menjadi harga mati. Namun, Paul Munster tidak mau meremehkan Semen Padang yang saat ini berjibaku menjauh dari zona degradasi. Tim berjuluk Kabau Sirah itu sedang on fire 3 pertandingan secara beruntun menang. Jadi tidak boleh meremehkan lawan, tapi kami fokus pada diri kami sendiri. Pertandingan ini harus kami menangkan, pungkas Paul Munster. Ikuti jejak Paul Munster ke Bhayangkara FC. 5 bintang Persebaya Surabaya terancam hengkang. Pergerakan Bhayangkara FC di bursa transfer musim depan mulai menggemparkan jagat sepak bola nasional. Tim yang baru promosi itu disebut siap mengangkut sejumlah pemain kunci Persebaya Surabaya, mengikuti jejak sang pelatih Paul Munster. Nama Paul Munster yang santer dikabarkan bakal merapat ke Bhayangkara FC menjadi pintu masuk. Gembosan besar terhadap skuad Green Force. Bahkan, satu nama pemain Persebaya Surabaya disebut sudah menjalin negosiasi untuk ikut ke klub yang dikenal dengan jersey kuning tersebut. Sosok pemain pertama yang ramai diperbincangkan adalah gelandang asing Persebaya Surabaya, Mohamed Rashid. Pemain asal Palestina itu tampil impresif musim ini dengan torehan 6 gol dari 29 penampilan bersama Green Force. Namun Rashid bukan satu-satunya pemain yang berpotensi cabut dari Persebaya Surabaya mengikuti Munster. Ada 4 nama lain yang juga disebut-sebut masuk radar Bhayangkara FC, termasuk para pemain asing yang direkrut Munster sejak awal musim lalu. Nama-nama seperti Flavio Silva, Slavko Damjanovic, Dimi Dimov, dan Dejan Tumbas dikabarkan memiliki peluang besar untuk diboyong ke Bhayangkara FC. Keempat pemain ini merupakan pilar penting dalam proyek Munster di Persebaya Surabaya dan kontraknya juga akan habis di akhir musim ini. Kepindahan mereka akan menjadi kehilangan besar bagi Persebaya yang sedang berupaya bangkit usai musim yang penuh gejolak. Terlebih, belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak dari manajemen untuk mempertahankan mereka. Meski hingga kini belum ada pengumuman resmi soal kepergian sang pelatih asal Irlandia Utara dari Persebaya Surabaya, namun sinyal tersebut semakin terang. Pihak klub diduga menunda pengumuman hingga kompetisi benar-benar rampung.
Jika kabar ini terbukti, maka perpindahan 5 pemain ini akan menjadi eksodus besar dari Persebaya Surabaya ke Bhayangkara FC. Situasi ini tentunya membuat cemas bonek mania yang sudah mulai kehilangan kesabaran dengan situasi internal klub. Kehadiran Paul Monster yang dikenal memiliki kedekatan dengan para pemain asing bisa menjadi magnet kuat bagi Bhayangkara FC. Apalagi mereka ingin bangkit dan bersaing di kasta tertinggi usai kembali ke Liga 1. Namun jika manajemen Persebaya Surabaya tak segera bergerak cepat, potensi kehilangan 5 pemain sekaligus tak bisa dihindari. Situasi ini bisa menjadi kerugian besar bagi Green Force dalam mempersiapkan musim depan. Kini semua mata tertuju pada langkah Bhayangkara FC dan keputusan Paul Monster. Apakah benar 5 berlian Persebaya Surabaya akan ikut hijrah ke klub promosi tersebut atau tetap bertahan demi membalas kepercayaan bonek? Waktu akan menjawab kepastian nasib mereka di bursa transfer mendatang. Yang jelas, kabar ini sudah cukup membuat panas suasana menjelang akhir musim Liga 1. Agen rahasia Persebaya sudah mulai bekerja. Diam-diam agen rahasia Persebaya Surabaya sudah bekerja sekitar 1 bulan ini mencoba pendekatan kepada sosok pemain untuk comeback ke skuad Bajul Ijo. Persebaya Surabaya sudah dikaitkan dengan beberapa nama pemain bintang jelang dibukanya bursa transfer awal musim 2025-2026. Terkini dan paling mencolok tentu saja kans Persebaya Surabaya bawa pulang 1 di antara mantannya ke Gelora Bung Tomo awal musim nanti. Sosok mantan yang berpotensi dibawa pulang Persebaya Surabaya merupakan idola lama bonek mania pada musim 2019-2020 lalu. Dan sosok mantan pemain Persebaya Surabaya yang dimaksud tak lain adalah winger milik Bangkok United, asal Palestina, Mahmud Eid. Kabar berupa bocoran masuknya nama Mahmud Eid ke dalam list belanja Persebaya Surabaya. Musim depan awalnya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Agosball FC. Namun, dalam kabar itu tak disebutkan nama Mahmud Eid sebagai target yang dimaksud. Persebaya pengen balikin beberapa mantan, tulis Agosball FC. Barulah belum lama ini, identitas pemain yang akan dipulangkan oleh Persebaya Surabaya dibongkar oleh akun seputar sepak bola Indonesia lainnya, @transfernews_FT2. Di mana, dalam bocorannya, akun tersebut mengungkap jika Mahmud Eid menyukai komentar yang diberikan pada unggahan terkini sang pemain.